Hai guys, Ara Movie kembali. Kali ini kita membawakan film yang bernama Troll. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya guys. Menurut cerita dongeng, troll adalah makhluk mitologi yang tercipta dari tumpukan batu dan tanah. Di film ini, kita akan melihat bagaimana sosok troll jika ia muncul di dunia nyata. Di sebuah gunung batu di Norwegia, terlihat seorang anak perempuan yang bernama Nora, yang sedang mendaki gunung bersama ayahnya. Melihat pemandangan gunung batu di hadapan mereka, membuat ayah Nora teringat dongeng tentang troll. Dahulu kala, saat pernikahan troll ada 10 troll yang mabuk sampai lupa waktu. Lalu matahari terbit, sinarnya mengenai tubuh mereka, semua troll itu berubah dan menjadi gunung batu. Nora yang sekarang menginjak remaja, semua cerita itu adalah dongeng untuk para bocil. Sang ayah pun berkata, "Kamu harus percaya agar bisa melihatnya." Saat Nora memejamkan mata, disitulah Nora melihat bentuk-bentuk wajah troll di gunung tersebut. 20 tahun kemudian, pemerintah Norwegia sedang fokus untuk penggalian Gunung Dopre. Untuk membuat jalur kereta yang baru, terlihat sejumlah demonstran tidak setuju dengan penggalian tersebut karena merusak alam. Untuk mempercepat proses penggalian, para pekerja memakai peledak untuk meledakkan gunung tersebut. Dan setelah diledakkan, sesuatu pun terjadi. Puluhan pesawat militer langsung dikirim untuk memeriksa keadaan tersebut. Dari pemeriksaan itu, terdapat jejak raksasa yang bergerak ke arah utara. Dan sekarang, situasi mulai mengkhawatirkan. Militer pun harus mendiskusikan kepada Perdana Menteri. Di markas pangkalan senjata Norwegia, Perdana Menteri dan penasehatnya yang bernama Stephen. Di lokasi tersebut pun telah hadir para ahli dari berbagai bidang termasuk Nora yang berprofesi sebagai profesor paleontologi. Dalam rapat, para ahli pun memperbincangkan tentang jejak kaki yang mereka temukan. Namun, mereka tidak ada yang percaya bahwa itu sebuah jejak kaki. Karena secara logika tidak ada makhluk yang memiliki jejak kaki sebesar itu. Pikiran itu pun terbantahkan saat mereka melihat rekaman video dari salah satu ponsel demonstran. Dari video tersebut, terlihat jelas bahwa ada sosok makhluk batu yang keluar dari Dopren yang mengamuk karena tempat tinggalnya diusik manusia. Makhluk tersebut berjalan terus ke arah utara dan menghancurkan dengan rata setiap tempat yang ia lewat. Setelah itu, Nora dan Stephen berangkat untuk melakukan penyelidikan. Di sebuah daerah bernama Andorra, Nora dan Stephen bertemu kapten militer Norwegia yang bernama John. John menjelaskan bahwa ia dan bawahannya telah menelusuri wilayah tersebut. Dan jejak kaki makhluk itu ditemukan sekitar 20 km dari lokasi kejadian. Kemudian, mereka bertanya kepada salah satu lansia yang terkena amukan dari makhluk batu itu. Sepasang lansia tersebut mengatakan bahwa monster batu itu seperti gunung batu yang bergerak. Dan mereka mendengar raungan dari monster tersebut. Setelah itu, Nora mengikuti jejak kaki monster itu. Namun, Nora tidak menemukan adanya tanda-tanda genetik apapun selain adanya batu dan tanah. Hal ini membuat Nora teringat tentang dongeng troll yang diceritakan ayahnya waktu masih bocil. Pagi harinya, Nora, Stephen, dan John berangkat ke rumah ayah Nora. Semenjak Nora tidak tinggal bersama ayah Nora mengalami gangguan jiwa akibat meneliti troll yang ia kerjakan. Tidak pernah ada yang percaya dengan penelitian gila ayah Nora. Sehingga dia diasingkan di sebuah desa terpencil oleh negara. Kini akhirnya ayah Nora bisa membuktikan bahwa semua penelitiannya itu terbukti nyata. Karena hal itu, ayah Nora ikut serta dalam misi penyelidikan. Sampai saat itu, Nora dan yang lain masih tidak percaya pada perkataan ayah Nora. Mereka masih tidak percaya bahwa makhluk troll ada di dunia nyata. Nora berdebat dengan ayah tentang makhluk itu.
Sehingga akhirnya mereka melihat bukti nyata bangunnya troll di belakang mereka. Ternyata makhluk itu sejak tadi berada di sana dan menyamar menjadi gunung batu. Nora dan yang lainnya melaporkan hal itu kepada pemerintah. Namun, pemerintah keras kepala tidak percaya kepada ayah Nora, bahwa makhluk itu adalah troll, dan ia masih dianggap gila dan diusir dari markas tersebut. Nora meminta waktu pada Perdana Menteri untuk membuktikan perkataan ayahnya adalah benar, dan Perdana Menteri pun menolak itu. Dia menyerahkan urusan ini kepada pihak militer. Akibat penolakan Perdana Menteri tersebut, Nora dan ayah bersikeras untuk ikut bersama militer dalam peperangan ini. Pada malam hari, penyerangan pun dimulai. Pihak militer mulai melancarkan serangan dengan berbagai senjata yang mereka bawa. Terlihat serangan itu sia-sia karena troll adalah batu yang tidak bisa diserang oleh apapun. Yang ada, setiap serangan yang dihancurkan membuat troll semakin mengamuk. Setelah itu, troll membalas serangan mereka yang melumpuhkan seluruh militer. Saking mengamuknya, ia menelan satu prajurit yang terluka. Jika terus seperti ini, mereka semua akan mati di tangan troll. Ayah Nora berjalan dan memujuk troll supaya tenang. Namun, saat troll sudah tenang, seseorang menyerangnya dari belakang sehingga troll marah dan menendang ayah Nora. Nyatanya, jika militer tidak menyerang, troll pun tenang dan tidak melakukan apapun apalagi menyerang mereka. Detik-detik kematian ayah Nora, dia menyebutkan istana, raja, rumah, semua berkaitan dengan troll tersebut. Semenjak kepergian ayah Nora, barulah Nora percaya makhluk yang mereka hadapi seperti makhluk di dunia dongeng. Kisah di dunia dongeng bahwa troll takut kepada suara lonceng. Pada pagi hari, Nora dan lainnya membuktikan hal itu. Mereka melancarkan aksi mereka dengan membawa lonceng dan mendekati troll tersebut. Dugaan mereka benar terjadi. Dongeng menceritakan ayah Nora semasa kecil adalah nyata. Dari kekacauan itu membuat troll viral di media televisi sampai berbagai negara tetangga. Masyarakat mulai panik dan mendesak pemerintah mencari jalan keluarnya. Lagi troll tersebut berjalan kaki menuju ibu kota. Sesampai di markas operasional, Nora memberi saran kepada Perdana Menteri untuk mencari tahu tentang troll sebelum mereka bertindak bodoh ke depannya. Meskipun Nora sudah memberikan masukan yang benar, namun kepala pemerintah Perdana Menteri masih tidak percaya dan setuju kepada Nora. Mereka berencana akan menghancurkan troll dengan rudal. Dari berita itu, masyarakat di ibu kota langsung dievaluasi agar tidak terkena gelombang rudal tersebut. Nora dan Steven membantah keputusan itu, karena itu akan berdampak hancurnya ibu kota. Nora dan Steven pergi ke suatu tempat yaitu istana kerajaan. Mereka bertemu pejabat senior yang bernama Richard. Setelah itu, Richard membawa Nora dan Steven ke ruangan tersembunyi. Dan tidak disangka kerajaan Norwegia yang mewah dibangun di atas kerajaan troll. Pembangunan itu, mereka membantai semua keluarga troll. Hanya tersisa satu troll yang mengamuk akibat diusir oleh manusia yang serakah. Dan hanya satu cara untuk menghentikan troll seperti yang dikatakan ayah Nora waktu kecil adalah sinar matahari. Setelah itu, Nora dan Steven bergegas untuk mencegah pengeboman. Nora, Steven, dan John bekerjasama untuk menggagalkan pengeboman yang akan diluncurkan. Dan kerjasama mereka pun berhasil. Pada malam hari, Nora dan Steven membawa kerangka kepala troll.
Kemudian mereka membanting troll ke lokasi yang sudah disiapkan sebelumnya oleh Kapten John. Sampai di sana, cahaya lampu pun dinyalakan membuat troll kesakitan. Tak berapa lama, matahari pun terbit membuat troll terbakar dan berubah menjadi bukit batu.